Hai sobat pencinta catur, welcome back to Oral Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Dan kita akan bahas tentang sebuah partai yang merubah hidup saya, the game that changed my life. Dan game inilah yang membuat saya menorehkan prestasi sebagai juara dunia junior catur antar pelajar kelompok umur 13 tahun pada saat itu di Yunani tahun 2009, tepatnya di kota Thessaloniki. Bukan hal mudah untuk menjadi juara dunia, apalagi untuk mengulanginya lagi. Nah, di babak ke-9, saya harus fight melawan Pranav Zantiye, pecatur dari India. Dan saya bersaing untuk merebut gelar juara dunia dengan pecatur Turki. Dan jika hasilnya remis, maka saya akan gagal menjadi juara dunia dan akan finish sebagai runner-up. Tetapi jika saya menang, maka saya akan menjadi juara dunia. Tentu saja yang akan dikenang seumur hidup adalah yang menjadi juara dunia. Langsung saja kita bahas. Bermain dengan buah putih, saya bermain dengan D4, D5, kuda C3, C5, gajah F4. Ini merupakan pembukaan Irish Gambit Queen Pawn yang saya mainkan. Teman-teman mungkin tidak familiar dengan pembukaan ini, dan hitam menjawab dengan E6. Kemudian saya menjalankan menteri D3. C4, menteri G3. Ya, pembukaan ini memang membuat putih lebih cepat untuk melakukan rokade panjang dan langsung menyerang, teman-teman. Kemudian hitam menjawab dengan kuda A6. Saya menjalankan E4 dobrak, kuda B4, ancam pion C2. Saya rokade panjang. Pranav Zantiye langsung menyerang dengan menteri A5, ancam pion A2, saya menjalankan A3. Kuda C6, saya menyerang dengan gajah C7, ancam menteri, B6, pion E makan D5, pion E makan D5, menteri F3. Kuda G E7, jaga pion D5, dan juga menjaga ancaman dari putih, gajah makan pion C4. Kemudian saya menjawab dengan gajah D6. Dengan ide gajah makan kuda di petak E7 dan makan pion di petak C4 dan akan menjatuhkan kuda di petak C6. Gajah 6, gajah makan kuda kuda E7 dan saya menjalankan G3. Benteng D8, kuda H3 dengan ide kuda G5, langsung gajah C8. Apabila saya jalan kuda G5, maka hitam akan menjalankan gajah F5. Kemudian gajah G2, hitam H5. Coba ancam gajah G4, saya menteri E3, benteng H6, kuda F4, gajah E6, benteng HE1, dan G5. Kuda makan gajah E6, benteng E6, menteri D2. Kemudian benteng D6. Sudah 21 langkah, tetapi saya belum memiliki sebuah keunggulan. Sempat bingung, dan saya berkalkulasi bahwa di sini terjadi kesalahan dengan langkah benteng DD6. Karena setelahnya saya melakukan benteng makan benteng di petak E6. Dan jika dimakan dengan pion, maka pion di petak G5 akan jatuh. So, Pranav Zantiye di sini, pecatur dari India, makan dengan benteng. Tetapi ada satu yang terlewat oleh dia, bahwa ada taktik sederhana di sini dengan langkah kuda makan pion D5. Ya, tepat sekali bahwa terjadi peraduan menteri di petak A5 dengan menteri petak D2. Dan di sini hitam kehilangan satu pion. Ya, menteri makan menteri skak, benteng D2, benteng E1, benteng D1. Benteng tukar benteng, raja makan benteng, kuda makan D5. Gajah D5 dan dorong C3. Ya teman-teman, Pranav Zantiye jika mengalahkan saya maka akan finish 3 besar. Tetapi jika dia remis, tidak mendapatkan hasil apapun. Jadi nothing tulus bagi pemain hitam. So, dengan melihat partai ini unggul satu pion tetapi gajah beda warna, bukan hal yang mudah, tetapi juga bermain dengan remis bukan pilihan terbaik. Maka saya melanjutkan dengan B4, kemudian A5, pion B makan A5, pion B makan A5, dan saya dorong A4. Mungkin hitam di sini optimis akan bisa menahan remis
dengan gajah beda warna. Tapi tidak selalu gajah beda warna itu berakhir dengan remis. Ada sebuah kondisi yang dimana saya yakini dalam posisi ini pion C3-nya ini lemah. Dan melanjutkan partai ini, Pranab Santia jalan H4, saya raja E2. Dan ternyata di sini dia melakukan kesalahan dengan pion H makan G3. Dan saya makan dengan pion F. Mengapa? Karena saya ingin pion H-nya ini sebagai aset untuk meloloskan sebuah kemenangan dan akan jadi pion promosi yang menyulitkan hitam. Gajah B4, Raja F3, Raja E7, Raja E4, Raja F6. Kemudian gajah mundur C4, Gajah D6, Raja D5. Raja E7, Gajah E2. Saya coba mencari tempo untuk langkah terbaik. F5, Raja ke petak C4. Ya, mengapa saya melakukan ancaman pada pion C4? Sebenarnya hanya untuk meloloskan pion H saya. Kemudian Gajah B4, Raja D5, Gajah D6, Gajah D3. Ancam pion F5, dorong F4, dan saya jalan G4. Ya, kemudian jalan Gajah B4. Ya, mengapa hitam tidak mendorong pion F3? Ya, jika mendorong pion F3, saya akan menjawab dengan H3. Dan apabila dia jalan Gajah F4, maka saya akan ancam pion Raja E4. Apabila F2, saya akan dorong H4. Jika dimakan, gajahnya jatuh dan akan meloloskan pion H saya. Kemudian, setelah F4, G4, hitam jalan Gajah B4, saya jalan Raja E5. Gajah D6, Raja F5, dorong F3 dan H3. Gajah F4, dorong H4. Taktikal sederhana. Kemudian Gajah E3, saya jalan Raja E4. Ya, waktu yang tepat untuk menjawab ini. Dan mungkin bisa jadi ini rezeki saya. Kemudian dia jalan Gajah D2. Saya jalan H5. Kemudian F2, Raja F3, Gajah F4. Raja makan pion F2. Ya, 49 langkah saya unggul 2 pion. Dan jelas ini mudah untuk dimenangkan. Raja F3, Raja E6, Raja E4, Gajah F8, Gajah C4 skak, Raja F6, Raja naik ke petak D5, Gajah B4, Raja C6. Raja E7, saya dorong D5, Gajah D6, H6. Sulit menahan 2 pion yang berbeda jarak. Dan dengan menggunakan satu gajah jelas cukup sulit. H7, Gajah F6, D6, Raja D8, Raja D5. Raja D7, Gajah B5, Raja D8, Raja E6. Hitam menyerah karena raja saya akan bergerak mendekati pion H dan akan promosi. Pertandingan ini dilakukan lebih dari 5 jam, hampir 6 jam teman-teman. Dan saya adalah partai satu-satunya yang tersisa di pertandingan itu. Dan membuat saya tidak akan melupakan partai ini. Dan wasit juga langsung memberikan selamat kepada saya karena tahu saya bermain fight dan menjadi juara dunia. Ya teman-teman, ini adalah salah satu partai ketika saya bermain catur yang paling berpengaruh dalam hidup saya dan akan selalu saya kenang. Mungkin teman-teman punya partai yang selalu dikenang, boleh ceritakan di kolom komentar. Dan like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian nggak suka. Dukung terus Feral Chess biar terus semangat. Catur Yes Indonesia Jaya. Semangat teman-teman pecatur junior yang menonton video ini. Video ini bukan untuk mengklaim diri saya hebat, tetapi untuk menumbuhkan motivasi bahwa pecatur-pecatur Indonesia, pecatur-pecatur muda Indonesia juga bisa melawan para pecatur Eropa, teman-teman. Bahkan menjadi juara dunia. Semangat!